Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana. Saya dari Prodi Pendidikan Informatika dengan NIM 220601025. Di sini saya akan menjelaskan serta mempresentasikan hasil dari tugas UTS mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek. Berikut adalah penjelasan dan hasil dari tugas saya. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan dan menguraikan langkah-langkah pembuatan mulai dari awal hingga selesai. Nah, yang pertama itu kita harus memiliki ruang. Nah, ruang ini seperti rumah. Nah, PBO _ kelas _ B. Nah, inilah yang saya jadikan sebagai induknya. Setelah itu nanti kita buat di dalamnya itu di sini. Nih, kita buat lagi source spec. Nah, di source spec ini nih kita buat lagi namanya itu ruang tugas kita. Nah, di sini ruang tugas saya itu PBO kelas _ B. Nah, di sini nanti untuk membuat tempat kita membuat programnya, kita klik kanan Neo, terus Java Class. Nah, di sini berikan nama yang mau kita gunakan. Nah, karena saya sudah membuatnya tadi, jadi ini saya tidak gunakan lagi. Nah, ini adalah kode program yang sudah saya buat tadi. Nah, agar lebih pahamnya, mulai dari awal sampai selesai ini saya akan menjelaskannya secara terurai baris per baris. Nah, untuk baris pertama itu kan pack PBO _ kelas _ B titik koma. Nah, baris ini nih menyatakan bahwa kode yang mengikutinya termasuk dalam paket yang bernama PBO _ kelas _ B. Nah, paket dalam Java adalah mekanisme untuk mengorganisir kode ke dalam hierarki. Intinya, nama PBO _ kelas _ B adalah nama yang berfungsi sebagai pengidentifikasi unik atau nama khusus untuk paket ini. Nah, saya itu baris kedua. Nah, baris ini nih merupakan baris yang mengimpor kelas scanner yang dibutuhkan program. Nah, kelas scanner berada di dalam paket java.util. Nah, ini. Dan fungsinya adalah untuk membaca input yang diberikan pengguna melalui keyboard atau media untuk berinteraksi lainnya. Jadi, baris kedua ini memastikan program bisa menggunakan kemampuan scanner secara baik dan maksimal untuk menerima input dari pengguna. Nah, saya itu ke baris ke-8, yaitu public class UTS PBO. Menyatakan sebuah kelas bernama UTS PBO dalam Java, semua kode harus bertindak sebagai wadah untuk semua kode yang di dalam kurung yang di samping ini. Nah, UTS PBO ini yang bertindak sebagai wadahnya itu. Selanjutnya itu baris ke-9, yaitu public static void main buka kurung string buka tutup kurung ors tutup kurung buka kurung. Nah, baris ini nih mengidentifikasi metode utama program Java, public dan static. Public dan static memungkinkan JVM atau Java Virtual Machine untuk menemukan dana menjalankan tanpa perlu membuat objek. Sedangkan void menunjukkan bahwa ia tidak mengembalikan nilai. Nah, untuk string out menyediakan mekanisme untuk menginput perintah, untuk menerima input. Nah, untuk menerima perintah input. Nah, itu maksudnya. Selanjutnya baris ke-11. Nah, ini baris ke-11, scanner input sama dengan new scanner buka kurung system.in tutup kurung titik koma. Nah, baris ini nih, baris kode ini nih adalah langkah saya untuk membuat alat pembaca input dari keyboard, seperti menyediakan sebuah mesin untuk membaca apa yang saya ketik. Sedangkan input adalah nama yang saya berikan pada mesin pembaca.
dan sistem in, ini sistem in, memberitahukan mesin untuk membaca dari keyboard. Misalnya itu baris ke-14. System.out.print buka kurung tanda petik masukkan total belanja Anda, buka kurung RP tutup kurung titik 2 tanda petik tutup kurung titik koma. Nah, baris ini berfungsi untuk menyampaikan teks, memasukkan memasukkan total belanja Anda. Nah, inilah nanti dalam bentuk harganya juga. Tujuannya untuk memberikan petunjuk atau instruksi kepada pengguna agar memasukkan jumlah total belanjanya ke sistem out. Nah, sistem out itu adalah objek yang digunakan untuk menampilkan output ke konsol atau layar monitor. Dan print, yang ini print. Nah, buka tutup kurung, isi di dalamnya sampai sini adalah metode yang menampilkan teks yang diberikan sebagai argumen. Nah, sedangkan yang di dalam ini buka kurung RP tutup kurung menunjukkan bahwa input yang diharapkan adalah dalam mata uang rupiah. Nah, dalam mata uang rupiah itu pun harus dalam bentuk angka, tidak menerima dalam bentuk kalimat seperti 100.000 rupiah itu dalam bentuk kalimat. Nah, selanjutnya itu baris ke-15. Double total belanja sama dengan input next double buka kurung titik 2. Nah, baris ini membaca angka double atau angka desimal yang dimasukkan dan menyimpannya ke dalam variabel total belanja. Yang ini adalah variabel yang kemudian digunakan untuk proses perhitungan dalam program ini. Nah, saya itu mulai dari baris ke-17, 18, 19 yaitu variabel yang menyimpan seperti diskon belanja, total bayar, dan menyimpan jumlah akhirnya untuk dihitung. Dan persen diskon untuk penyimpanan presentasi lainnya. Singkatnya, kode ini menyiapkan variabel yang dibutuhkan untuk menghitung harga setelah diskon. Nah, saya itu mulai dari baris 22, baris if ini sampai dengan baris ke 34 ya. Baris ini adalah baris serangkaian pernyataan if else. Nah, if else yang menentukan total belanja setiap kondisi, memeriksa rentang jumlah pembelian dan menghitung diskon yang sesuai. Nah, di sini kan telah dinyatakan jika belanja kurang dari 100.000, maka diskon yang kita dapatkan 0%. Jika kita belanja lebih dari 100.000 dan kurang dari 500.000, maka kita akan mendapatkan diskon 10%. Jika kita belanja lebih dari 500.000 dan kurang dari 1 juta, maka kita akan mendapatkan diskon 20%. Jika kita belanja 1 juta sampai dengan batas limitnya, maka kita akan mendapatkan diskon 30%. Nah, untuk selanjutnya itu baris ke-37, total bayar sama dengan total belanja dikurang harga diskon titik koma. Baris ini adalah baris yang digunakan untuk menghitung jumlah akhir yang harus kita bayar dengan mengurangi harga diskon dari jumlah total secara keseluruhan. Nah, misalnya kita belanjanya 100.000. Nah, dikurangi dengan total harga diskon nanti 10%. Nah, jadi kita bayar nanti itu 90.000. Begitu. Nah, selanjutnya itu baris ke berapa lagi ya? Baris ke 40 sampai dengan baris ke 55. Nah, baris ini baris yang mencetak atau menampilkan hasil dari total belanja, total diskon, dan total yang harus kita bayar. Nah, intinya kode yang dari baris ke-40 sampai dengan 55 ini adalah baris yang intinya itu menginput dan menampilkan jumlah pembelian sebagai tingkatan yang telah ditentukan berdasarkan diskon dan harganya. Nah, untuk lebih jelasnya itu saya jalankan aja run file.
Nah, di sini kalau saya ketikkan harganya itu 89.000. Nah, dia tidak akan mendapatkan diskon karena di sini kan sudah dijelaskan jika belanja kurang dari 100.000 maka diskon didapatkan 0%. Nah, kalau saya jalankan lagi, nah jika saya ketikkan 350.000, nah maka dia akan mendapatkan diskon 10% nih. Selamat, Anda mendapatkan diskon 10%. Nah, sesuai dengan yang ini, jika kita belanja lebih dari 100.000 dan kurang dari 500.000 maka kita akan mendapatkan diskon 10%. Nah, jika kita jalankan lagi, kalau saya ketikkan 650.000, nah dia akan mendapatkan diskon 20% yang ini. Selamat, Anda mendapatkan diskon 20%. Nah, sesuai dengan yang dibilang di sini, jika kita belanja lebih dari 500.000 dan kurang dari 1 juta maka kita akan mendapatkan diskon belanja sebanyak 20%. Nah, begitu juga dengan ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.